Geda gedi geda oh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ibu, perkenalkan nama saya Naila Fani Ismail dari mahasiswa Universitas Banyuwangi. Di sini tujuan saya akan melakukan edukasi tentang makanan bergizi untuk tumbuh kembang anak. Ini saya akan melakukan edukasi itu selama 30 menit. Apakah Ibu bersedia? Ya, silakan. Baik Ibu, di sini bisa Ibu lihat judulnya adalah makanan bergizi untuk tumbuh kembang anak. Kemudian mengapa sih gizi seimbang itu penting? Nah, gizi seimbang itu untuk pertumbuhan dan perkembangan si anak. Itu juga untuk daya tahan tubuh anak dan kecerdasan si anak. Kemudian ada kebutuhan gizi seimbang untuk usia 2-5 tahun. Nah, ini ada kebutuhan tumbuh kembang anak tuh ada protein. Nah, protein ini untuk pembentukan dan perbaikan jaringan tubuh. Contohnya tuh ada telur, tempe, tahu, ikan, dan daging. Kemudian ada kalsium. Nah, kalsium ini untuk pertumbuhan si anak. Kalsium itu untuk memperkuat tulang dan gigi Ibu. Jadi biar si anak itu tinggi badannya sesuai dengan umurnya, biar tidak stunting Ibu. Contohnya itu ada susu, keju, terus ada ikan teri sama daun bawang. Misalnya Ibu belum ada uangnya, Ibu bisa pakai ikan teri yang harganya lebih murah dibandingkan yang lain. Terus ada vitamin A. Nah, vitamin A ini untuk meningkatkan imun dan penglihatan. Nah, vitamin A ini penting karena si anak ini butuh imun yang baik. Jika si anak ini imunnya kurang baik, maka si anak ini gampang terkena penyakit. Kemudian lanjut ya Bu, zat besi. Nah, zat besi ini untuk mencegah anemia. Nah, anemia ini kekurangan darah. Nah, kalau misalnya kena anemia, itu dia bakal mengganggu daya konsentrasi si anak. Kemudian ada omega 3. Nah, ini omega 3 ini mendukung perkembangan si otak. Contohnya itu ada ikan kembung, telur, sama kacang. Nah, ini juga. Selanjutnya ada contoh menu harian bergizi untuk anak. Ini ada makan pagi, makan siang, makan malam. Nah, makan pagi ini itu ada nasi plus sup ayam, wortel plus tempe goreng. Nah, tapi tergantung nanti Ibu bisa misalnya tidak ada sup ayam atau wortel, bisa diganti yang lain. Yang penting ada kandungan zat besi, kalsium, dan lain-lain. Terus ada cemilan. Nah, cemilan ini bisa potongan buah pepaya atau pisang. Misalnya si anak nggak pengen buah-buahan, ya Ibu bisa kreativitas dengan diganti sama jus. Terus ada makan siang. Nah, makan siangnya itu ada nasi plus ikan goreng plus tumis bayam atau sayur yang lainnya juga. Kemudian ada cemilan sore, buah mangga atau buah yang lain juga bisa. Terus ada makan malam, nasi plus telur, sayur, bening, dan jam. Kemudian ada efek makanan cepat saji dan cemilan kemasan. Nah, efeknya itu dari makanan cepat saji itu ada kolesterol tinggi, diabetes, terus penyakit jantung, gangguan ginjal, dan kerusakan hati. Terus ada kerongkongan mereka terasa gatal, merasa mengantuk, serta meningkatkan berat badan. Jadi misalnya kalau ada anak nih
gendut, belum tentu sehat, itu bisa jadi karena obesitas. Terus cemilan ini ada menyebabkan obesitas serta merusak kesehatan gigi. Contohnya permen. Sekarang tuh banyak anak itu giginya itu udah menghitam, ya itu karena eh, makan permen, terus yang kopi kol gitu. Terus ada memicu hipertensi dan meningkatkan resiko penyakit kardiovaskular. Lanjut ada eh, tanda anak bergizi baik. Nah itu ada tidur nyenyak setelah beraktivitas panjang. Terus ada bertambah padat dan bertambah tinggi. Anak dengan asupan gizi baik itu akan mempunyai tulang dan otot yang sehat. Terus kemudian ada wajah cerah, mata bening dan bibir segar. Mata yang sehat dan bening itu dari konsumsi vitamin A, mengonsumsi wortel contohnya. Terus ada postur tubuh tegap dan otot padat. Yang anak memiliki massa otot padat dan tubuh tegap didapat adalah ciri anak itu dia itu karena kalsium, itu makanan yang mengandung kalsium. Terus ada gigi bersih. Nah ini juga termasuk tanda gizi anak yang baik. Ada rambut berkilau dan kuat, itu karena protein, daging, telur. Ada kulit kuku bersih dan tidak pucat. Nah kulit dan kuku bersih ini karena anak itu mengonsumsi vitamin A. Kemudian ada nafsu makan yang baik, itu adalah tanda bisa makan baik. Terus ada dia itu aktif, terus berbicaranya itu lancar. Terus ada tiga tips membiasakan anak makan sehat. Jadi kita bisa memberikan makanan itu yang beragam, unik. Contohnya kan sekarang ada zaman teknologi ya Bu, bisa lihat tuh tutorial di YouTube makanan yang unik, gimana nasi dijadiin boneka atau apa gitu, biar anak juga suka makan. Terus ada orang tua melibatkan anak dalam pemberian makanan. Jadi nanti si ibu tanya, kamu mau makan apa? Misalnya kamu makan buah tapi ini diminum, itu juga bisa dibikin. Sudah hindari memberikan makanan anak dengan memaksa. Nah, jangan memaksa anak gitu loh Bu, tapi memberikan contoh makanan sehat dengan makan bersama gitu. Ibu, apakah ada pertanyaan Bu? Iya Mbak, Ki mau bertanya, kan anak aku tiap hari makan udah berusaha sih gonta ganti menu, tapi makan sih mau, cuman pas ditimbang berat badannya itu enggak mau naik. Itu gimana Mbak solusinya? Padahal makannya doyan apa aja. Sama ede. Nah itu faktornya banyak ya Bu ya. Yang pertama itu ada metabolisme cepat. Nah itu membutuhkan energi lebih banyak. Terus yang kedua itu karena aktivitas fisik, mungkin anak ibu itu banyak bermain, nah sehingga membakar kalori. Terus yang kemudian yang ketiga itu adalah pola makan Bu, kurang gizi seimbangnya itu kurang. Jadi pola makannya itu sesuaikan dengan gizi seimbang untuk anak tadi yang sudah saya jelas. Yang terakhir itu adalah gangguan kesehatan yang mempengaruhi nafsu makan anak dan berat badan anak. Nah solusinya itu bisa konsultasikan ke dokter, terus pola makan yang baik, terus sama pantau pertumbuhan anak di posyandu biasanya Bu, nanti dikasih buku KIA. Iya. Pertanyaan lagi Bu? Ya Mbak, mau nanya satu lagi. Itu anak aku itu kalau disuruh sikat gigi susah, padahal sudah tak rayu-rayu tapi tetap aja susah. Gimana ya Mbak ya caranya Mbak? Ini Bu, jadi nanti sikat giginya itu kontribusikan dengan anak. Jadi nanti anak milih kesukaan sikat giginya yang mana gitu.
Terus yang kedua itu pasta giginya itu yang ada rasa-rasanya gitu, ada aromanya, biasanya anak itu akan suka. Terus yang ketiga ikut bareng ketika lagi sikat gigi nanti sama orang tuanya gitu, biar meniru. Ya, mudah-mudahan bisa lah Mbak ya, anak aku sikat gigi nih. Ya bisa ya, makasih ya Mbak ya. Iya. Sekarang saya tanya ya Bu, untuk mengukur pemahaman Ibu. Ya, silakan. Mengapa gizi seimbang itu penting? Ibu bisa jelaskan yang Ibu pahami dari apa yang saya jelaskan tadi. Ya, menurut aku sih itu sangat penting ya Mbak ya, nggo pertumbuhan anak karo buat perkembangan si anak. Jadinya biar si anak itu kelihatan bahwa apa anaknya sehat apa enggak. Kalau menurut aku sih Mbak ya, itu Mbak mungkin. Boleh sebutkan kebutuhan gizi seimbang untuk anak usia 2 sampai 5 tahun. Menurut aku ya makanan yang mengandung protein Mbak, terus kalsium, terus zat besi, vitamin A, kayak gitu Mbak. Ibu boleh sebutkan efek makanan cepat saji dan cemilan kemasan Bu. Apa yang Ibu sudah pahami? Ya bisa menyebabkan kolesterol tinggi Mbak, terus bisa menyebabkan penyakit jantung, bisa menyebabkan obesitas. Ibu boleh sebutkan tanda anak gizi yang baik. Gizi yang baik ya berarti anuku Mbak, tumbuh kembangnya normal sesuai umurnya, terus anaknya lincah, terus makannya juga teratur, waktunya tidur ya tidur, istirahatnya cukup gitu. Kalau menurut aku sih Mbak, ciri-ciri anak yang gizinya seimbang, terus rambutnya juga bagus, giginya juga putih, karena itu sih kalau suruh sikat gigi nurut lah ya gitu Mbak. Terus saya sebutkan 3 tips membiasakan anak makan sehat. Kalau menurut aku ya Mbak ya, mungkin tipsnya satu, dalam memberikan makanan itu bervariasi, kayak misalnya makanan yang unik-unik gitu, yang misalnya telur dikasih mata, apa dikasih itulah gambar-gambar yang lucu biar anaknya mau makan itu telur kayak gitu Mbak. Terus apa ya, itu yang pertama itu, yang kedua orang tua selaku akunya itu ikut makan bareng kalau anaknya mau makan itu Mbak. Terus kalau bisa sih makanannya jangan yang berat-berat gitulah biar anaknya mau makan. Kayaknya itu Mbak tips dari saya. Barangkali kalau misalnya Mbak merasa kurang puas ya saya mohon maaf, tips dari saya ya itu. Ibu, terima kasih sudah mendengarkan apa yang tadi saya sampaikan materinya. Jika saya ada kesalahan, saya mohon maaf ya Bu. Iya, sama Mbak, aku ya nyaduk maaf. Terima kasih ya Bu sudah memberikan waktunya. Mbak, barangkali ada itu Mbak, apa namanya, brosur yang buat ingat-ingat aku dalam mendidik tumbuh kembang anak gitu Oh Mbak. iya, ada Bu nih. Ini ada leaflet, ini bisa mengingat Ibu. Nanti kalau misalnya Ibu lupa, oh iya saya pernah dikasih leaflet. Nah ini Ibu bisa baca kembali. Ya Bu, boleh Terima kasih ya Mbak ya. Baik ya Bu, terima kasih ya Bu. Ya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.